Masa depan Marc Marquez di MotoGP kembali menjadi topik panas di pedok. Bukan hanya karena performa di lintasan, tetapi juga kombinasi tekanan kompetisi, riwayat cedera panjang, serta mentalitas seorang juara yang tidak pernah puas dengan hasil setengah-setengah. Di tengah situasi penuh tanda tanya ini, Ducati tidak tinggal diam. Pabrikan asal Italia tersebut diam-diam mulai menyiapkan rencana cadangan jika skenario terburuk terjadi, dan Marquez memutuskan gantung helm. Yang membuat situasi semakin menarik. Ducati disebut sudah memiliki dua kandidat kuat dari dalam struktur mereka yang siap naik kelas kapan saja. Dan identitas kedua pembalap ini mulai memicu rasa penasaran besar di pedok. Kembalinya Marquez ke lintasan selalu membawa ekspektasi besar. Setiap kali ia turun balapan, perhatian publik langsung tertuju kepadanya. Namun realitas di trek menunjukkan bahwa dampak cedera lama masih terus membayangi. Masalah pada bahu serta komplikasi lengan bawah akibat kecelakaan di Austin bukan sekedar gangguan kecil, melainkan hambatan serius dalam MotoGP modern yang menuntut kondisi fisik nyaris sempurna. Tekanan fisik di MotoGP tidak main-main. Pengereman ekstrim, perubahan arah agresif, serta gaya G-force tinggi di tikungan cepat membuat tubuh pembalap harus berada di kondisi puncak sepanjang musim. Ketika ada satu bagian tubuh yang tidak bekerja maksimal, performa keseluruhan ikut terdampak. Inilah tantangan yang kini dihadapi oleh Marquez. Spekulasi soal masa depannya semakin kuat setelah komentar dari reporter pit MotoGP Jack Appleyard dalam podcast Motorsport Republika. Ia mengatakan, "Sejujurnya saya pikir jika bahu ini tidak membaik dan kita sudah sampai pertengahan atau 3/4 musim, bukan tidak mungkin," Marquez berkata. "Baiklah, akhir tahun ini selesai, saya berhenti." Pernyataan tersebut langsung memicu diskusi besar di pedok. Sebab bagi Marquez, finish posisi kelima bukanlah tujuan. Filosofi balapnya selalu jelas, datang untuk menang. Mentalitas menang atau tidak sama sekali membuat kemungkinan pensiun terasa lebih realistis dibanding sekedar bertahan di grid tanpa peluang gelar. Selain faktor fisik, ada pula faktor psikologis yang tidak kalah penting. Setelah bertahun-tahun menjadi ikon dominasi MotoGP, menghadapi kenyataan bahwa tubuh tidak lagi sekuat dulu bisa menjadi tekanan mental yang besar. Banyak pembalap besar dalam sejarah memilih mundur ketika merasa tidak lagi mampu bertarung di level tertinggi. Dan skenario serupa kini mulai dikaitkan dengan Marquez. Ducati berada dalam posisi unik karena dalam beberapa musim terakhir, mereka berhasil membangun struktur pembalap yang sangat kuat di tim pabrikan maupun satelit. Kesuksesan ini merupakan hasil investasi jangka panjang dalam pengembangan talenta muda serta manajemen kontrak yang matang. Situasi Marquez memaksa Ducati berpikir lebih jauh dari sekedar musim berjalan. Mereka tidak lagi ingin terjebak dalam situasi darurat jika perubahan besar terjadi secara tiba-tiba. Kontinuitas pembalap menjadi kunci stabilitas tim pabrikan, sekaligus menjaga dominasi mereka di kejuaraan. Dua nama muncul sebagai kandidat paling realistis untuk promosi. Fermin Aldeguer sebagai proyek masa depan, dan Fabio Di Giannantonio sebagai solusi siap pakai. Keduanya sudah berada dalam ekosistem Ducati, sehingga tidak membutuhkan adaptasi besar terhadap motor Desmos edisi. Namun keputusan promosi tidak hanya soal performa. Ducati juga harus menjaga keseimbangan hubungan dengan tim satelit, seperti Gresini Racing dan VR46 Racing Team. Struktur Ducati saat ini bergantung pada harmoni antara tim pabrikan dan satelit. Jika satu bagian terganggu, efek domino bisa terasa di seluruh proyek balap mereka. Selain itu, Ducati juga harus mempertimbangkan aspek pemasaran dan citra tim. Kehadiran pembalap bintang seperti Marquez membawa dampak besar bagi exposure global,
sponsor, dan popularitas tim. Menggantikan sosok sebesar Marc Marquez tentu tidak hanya soal performa, tetapi juga nilai komersial. Fermin Aldeguer dipandang sebagai investasi jangka panjang Ducati. Ia masih muda, agresif, dan memiliki ruang besar untuk berkembang. Ducati melihatnya sebagai bagian dari generasi baru yang bisa memimpin proyek jangka panjang tim pabrikan. Namun, promosi Aldeguer tidak sederhana. Ia masih terikat rencana masa depan bersama VR46, sehingga Ducati harus menyeimbangkan kebutuhan tim pabrikan dengan komitmen terhadap tim satelit. Jika dipromosikan terlalu cepat, Ducati beresiko mengganggu rencana jangka panjang mereka sendiri. Di sisi lain, Fabio Di Giannantonio menawarkan pendekatan yang berbeda. Ia bukan hanya prospek, tetapi pembalap yang sudah terbukti konsisten di MotoGP. Performa impresif di awal musim 2026 memperkuat keyakinan bahwa ia siap untuk tanggung jawab lebih besar. Menariknya, Di Giannantonio sempat dikaitkan dengan tim Yamaha untuk musim 2027. Namun peningkatan performanya membuat Ducati mempertimbangkan untuk mempertahankannya dalam struktur mereka. Jika Ducati menginginkan transisi minim resiko, Di Giannantonio menjadi opsi paling logis karena ia dapat langsung beradaptasi tanpa proses panjang. Jika skenario pergantian terjadi, kursi kosong di tim pabrikan Ducati akan menjadi salah satu kursi paling panas di MotoGP. Salah satu nama yang diprediksi tetap menjadi pilar masa depan tim adalah Pedro Acosta. Sehingga kombinasi Acosta dan Aldeguer atau Di Giannantonio berpotensi menciptakan duo generasi baru Ducati yang agresif dan kompetitif. Ducati tetap memiliki alasan kuat untuk mempertahankan Marquez, setidaknya hingga regulasi 2027, karena perubahan besar pada mesin, aerodinamika, dan karakter motor akan terjadi pada tahun tersebut. Dalam masa transisi seperti ini, pengalaman Marquez sebagai pengembang motor menjadi aset berharga yang sulit digantikan. Musim 2026 akan menjadi tahun penentuan bagi semua pihak. Setiap balapan bukan hanya perebutan poin, tetapi juga evaluasi besar terhadap masa depan Ducati. Jika Marquez bertahan, Ducati mendapatkan stabilitas dan pengalaman untuk menghadapi regulasi baru. Jika ia pensiun, Ducati memiliki kesempatan mempercepat regenerasi pembalap dan membangun era baru lebih cepat. MotoGP selalu bergerak cepat, legenda datang dan pergi. Tetapi tim yang mampu merencanakan masa depan sebelum krisis terjadi adalah tim yang tetap berada di puncak. Ducati tampaknya sudah siap menghadapi kedua kemungkinan tersebut, memastikan mereka tetap menjadi kekuatan utama di era baru MotoGP dan mempertahankan status sebagai salah satu proyek paling solid di pedok MotoGP.